dapat memulai perkuliahan semester Gasal 2021-2022. Untuk mata kuliah Quranic Worldview, mata kuliah ini ada yang menyebut Quranic Worldview, ada yang menyebut juga Maqasidul Quran, Maqasidul Quran, atau ada yang menyebut juga yaitu Falsafatul Quran, Falsafatul Quran. Nah, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pokok di dalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Samping ada mata kuliah seperti Ulumul Quran, Ulumut Tafsir, Usulut Tafsir atau Manahijut Tafsir, Qawaidut Tafsir. Kemudian kalau yang bersifat pendalaman materi, ya ada tafsir ayat-ayat muamalah, tafsir ayat-ayat dakwah dan sebagainya. Nah, ini kita mengkaji Maqasidul Quran. Maqasid dari kata qasdun, dari kata qasdun. Nah, ini sayangnya file PPT-nya harus saya copy dulu ya, karena ini ganti perangkat ya. Nanti perangkat saya copy dulu, nanti bisa ditampilkan. Sebenarnya ada buku pegangan, nanti saya tampilkan juga di dalam PPT itu ya. Dalam PPT itu kita tampilkan ada dua buku yang penting ya untuk dibaca, tapi buku itu dua-duanya sulit untuk dicari di toko-toko di Indonesia ya. Karena yang satu berbahasa Inggris, terbitan Triple IT di Malaysia, kita harus pesan di masa pandemi ini agak susah untuk bisa mendapatkan dua buah buku itu. Buku yang pertama ini kalau bisa dilihat, ini buku Al-Madkhal ila Maqasidil Quran. Al-Madkhal itu artinya kalau dalam bahasa secara letterlek madkhal, tempat masuk, jalan masuk, artinya pengantar kepada Maqasidul Quran, atau pengantar untuk memahami Maqasidul Quran, pengantar untuk memahami pandangan dan maksud-maksud daripada Al-Quran. Nah, nanti itu ada hubungannya dengan Maqasidus Syariah kalau yang belajar ilmu-ilmu syariah. Artinya memang ulumul Quran atau ilmu Al-Quran dan tafsir ini ya sangat berhubungan dengan bidang-bidang ilmu yang lainnya ya. Baik itu ilmu syariah, ilmu pendidikan, ilmu apapun ya, itu berkaitan dengan
ilmu Al-Quran ini ya. Ya, jadi memang ilmu Al-Quran sangat berkaitan dengan berbagai macam. Yaitulah maka ilmu Al-Quran dan tafsir termasuk rumpun apa yang disebut rumpun usuluddin ya. Termasuk rumpun usuluddin. Justru usul yang paling usul ya Al-Quran itu. Usuluddin yang paling usul ya Al-Quran. Dan tentunya adalah as-sunnah. Nah, tadinya dulu. Pakai bantuan iPad ini biar bisa langsung diambil, nggak usah mengcopy. Nah, sebelum ke PPT kita buka dulu apa namanya psikologi yang di dalamnya sudah memuat tentang apa namanya pokok-pokok yang akan kita kaji ya. Pokok-pokok yang akan kita kaji di dalam mata kuliah Maqasidul Quran atau Quranic Worldview ini. Sudah tampil ya. Jadi di situ disebutkan Maqasidul Quran atau Falsafatul Quran atau Quranic Worldview. Nah, mata kuliah ini terdapat 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, kalau mempelajari Maqasidul Quran atau Quranic Worldview ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan sejarah konsep worldview atau maqasid. Worldview atau maqasid tentu lengkapnya adalah Maqasidul Quran atau Quranic Worldview dan urgensinya, nilai pentingnya ya. Urgensi itu nilai pentingnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan konsep Qur'ani tentang eksistensi dan keautentikan Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca dari ayat-ayat awal saja, Al-Quran sudah menyatakan sebagai kitab yang la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi Al-Quran sudah menunjukkan siapa dirinya. Nah, di sini maka mahasiswa mampu menguraikan konsep Al-Quran tentang eksistensi dan keautentikan Al-Quran itu sendiri. Kenapa begitu? Karena banyak manusia-manusia yang tidak mengimani kebenaran Al-Quran, bahkan menjadi kufur, kafir, menolak kebenaran Al-Quran, maka Al-Quran menegaskan tentang eksistensi dirinya itu.
Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan pandangan Al-Quran tentang konsep Tuhan, manusia, dan alam. Nah, di sini tentang konsep Tuhan itu sendiri, konsep manusia, konsep alam. Nanti di dalamnya ada konsep tauhid ketika bicara konsep Tuhan. Ketika bicara konsep manusia, ada konsep ibadah dan khilafah. Ketika bicara ini manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, maka konsepnya ibadah. Dalam hubungannya dengan alam, konsepnya khilafah. Kira seperti itu ya. Jadi al-ibadah dan al-khilafah. Inni ja'ilun bil ardi khalifah. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis tentang makna konsep agama dan dinul Islam dalam Al-Quran. Ya, karena memang Al-Quran itu menjadi sumber ajaran Islam, ya, sumber agama, ya, otomatis kita mendalami bagaimana konsep agama dan konsep dinul Islam menurut Al-Quran. Apakah ad-din dengan agama? Tentu ad-din dengan agama secara konsepsional masing-masing memiliki perbedaan. Kemudian CPMK yang kelima atau yang terakhir, yaitu mahasiswa dapat menemukan konsep dan pola dakwah, hubungan dan toleransi beragama menurut Al-Quran. Karena secara realitas kita itu berhubungan dengan manusia berbagai macam keyakinan dan agama, maka di situ ada konsep toleransi. Tetapi di sisi lain kita diperintahkan untuk berdakwah, Maka bagaimana mendudukkan secara proporsional kapan kita melaksanakan tugas dakwah dan kapan kita melakukan sikap toleransi dalam beragama dan toleransi antar umat beragama. Nah, itu apa namanya CPMK, capaian pembelajaran atau pokok-pokok yang akan dipelajari di dalam satu semester ini. Nah, berikutnya akan kita lihat PPT-nya. PPT-nya singkat saja, hanya 2 slide saja ya. Tampil ya. Nah, ini di di dalam slide ini sudah ada 2 tampilan, 2 buku, 2 kitab. Yang pertama adalah Al-Madkhal ila Maqasidil Quran. Maka mata kuliah ini namanya Maqasidil Quran. Kemudian yang kedua, The Quranic Worldview. Ini ditulis oleh seorang ulama, seorang cendekiawan,
Abdul Hamid Abu Sulaiman, mantan rektor International Islamic University Malaysia, ya. IIUM Malaysia, atau Universitas Antarbangsa. Nah, ini al-maqasid fil lughati yakni al-maqasidu min kalimati qasdin. Maqasid itu berasal dari kalimat qasdun. Qasdun itu disebutkan di sini wa minha tansorifu jami al-istaqat. Nah, jadi qasd itu dari kata qasdu itu akan tansorif itu berubah-ubah, ya, berpecah-pecah, sorof ya, berpecah-pecah, berubah-ubah kepada al-istaqat, ya, pada kata-kata bentukan seperti al-qasdi, seperti kata qasdi, qasdun, wal maqsadi. Jadi kan kalau qasdun itu masdar, kalau maqsad masdar min. Qasada yaqsidu qasdun qasdan wa maqsadan wa huwal qasidu wa dzaka maqsudun, kira-kira gitu ya, sorof istilahnya. Jadi dari kata qasdi, maqsadi, al-qasid, al-maqasid, bahkan juga kepada kata-kata yang kita kenal dengan al-iktisad, ya. Al-iktisad. Nah, al-iktisad itu kemudian lari ke istilah dalam ekonomi, ya. Al-iktisad itu ekonomi. Nah, mungkin kalau diartikan secara letterlek, al-iktisad itu apa ya? Mungkin apa ya? Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari, al-iktisad itu kan ekonomi. Ekonomi dan ekonomis, irit. Maka dalam kitab fikih itu, dalam wudu misalnya ada al-iktisadu fil ma'. Tapi dalam ilmu, dalam akidah, dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu, Ihya Ulumuddin itu, ketika bicara akidah, ada al-iktisad fil akidah. Yang dimaksud al-iktisad fil akidah itu ya tauhid. Ya, tauhid fil akidah, tauhidul akidah. Artinya kalau orang menyimpang dari tauhid, maka dia tidak melakukan al-iktisad fil akidah. Karena masih tercampur dengan yang lain, maka dia tidak ekonomis akidahnya itu. Akidahnya boros, lawannya ekonomis berarti boros. Boros berarti mencampurkan dengan hal-hal yang di luar tauhid berarti. Nah, wa aslul qasdi huwal azmu wa tawajjuhu nahwa syai'. Nah, kata-kata al-qasdu itu maknanya adalah al-azm. Azm itu apa ya? Azam. Fa idza azamta, kemauan. Kemauan atau di sini kan al-azamu wa tawajjuh. Jadi kemauan, kehendak, niat, wa tawajjuh, dan orientasi. Orientasi mengarah nahwa asyai', kepada sesuatu. Jadi berniat, berkehendak, mengarah kepada sesuatu. Nah, summa naqala maknahu listikmalatin ukhra. Nah, tetapi kemudian berpindahlah kata-kata al-qasdu dan al-maqsadu, al-maqasid itu maknanya berpindah tergantung pemakaiannya, ya, tergantung pemakaiannya. Listikmalatin ukhra. Nah, yang utama perpindahan makna itu, jadi al-maqasid itu maknanya yang pertama al-istiqamah. Al-istiqamah, al-i'tidal, al-i'timad. Saya baca kitabnya ya.
Nah, kalau al-istiqomah ini maknanya seperti yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 9. Allah mengatakan wa 'alallahi qasdus sabil, dan untuk menuju Allah itu qasdus sabil. Maka qasdun itu maknanya istiqomah. Istiqomah itu artinya mustaqim, lurus. Maka qasdus sabil artinya as-sabilul mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kepada Allah kita harus menempuh jalan yang lurus. Tafsirnya dalam kitab-kitab tafsir disebutkan wa 'alallah qasdus sabil, itu maknanya ay 'alallah tabyinut thoriq al-mustaqim. Jadi kalau menuju Allah itu harus menjelaskan jalan yang lurus. Nah, dikatakan juga kata at-thoriqul mustaqim adalah thoriqu qasidin. Thoriqu qasidin, jalan yang lurus yang langsung menuju apa yang dituju. Sehingga thoriqu qasidin itu juga bermakna sahlun mustaqim. Jadi jalan yang mudah dan lurus. Kira-kira seperti itu, sehingga jalan yang mudah dan lurus itu seolah-olah barang yang jauh menjadi terasa dekat. Yang jauh terasa dekat. Kenapa? Karena lurus langsung menuju titik tujuannya, kira-kira. Nah, yang kedua di situ adalah al-i'tidal. Al-i'tidal. Al-i'tidal bimakna wahwa al-wasat. Al-wasat, tengah-tengah. Bainat tarfain. Jadi al-i'tidal itu adalah tengah-tengah, tegak tengah-tengah di antara dua tepi ekstremitas. Jadi kalau kita menggali makna Al-Quran, menggali pandangan Al-Quran itu adalah pandangan yang moderat, maka ada istilah moderasi, wasaton, wasatiyah. Wasatiyah yang dimaksud adalah duna ifrotin wala tafrid. Jadi dalam beragama misalnya kita tidak boleh ifrat, berlebih-lebihan, wala tafrid, dan tidak boleh tafrid, yaitu mengurang-urangkan. Tidak boleh melebih-lebihkan, tidak boleh mengurang-urangkan. Maka ada kata al-i'tidal bimakna al-wasat atau wasatiyah. Nah, disinilah wasatiyah ini juga sekaligus muncul kata-kata al-iktisad. Al-iktisad. Al-iktisad itu ya tengah-tengah tadi, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurang-urangkan. Ekonomis itu, kata-kata ekonomis itu kan seperti itu kira-kira. Tidak terlalu pelit, tidak boleh pelit-pelit, tapi juga tidak boleh boros. Itulah al-iktisad. Nah, di sini disebutkan al-iktisad atau al-i'tidal, al-wasat tadi adalah adamul israf wa adamut taftir. Adamul israf artinya tidak berlebih-lebihan, wa adamut taftir artinya di sini tidak pelit, ya, tidak terlalu pelit. Maka wal qasdu fil hukmi al-adlu fihi. Kalau dikaitkan dengan hukum, al-qasdu fil hukmi artinya al-adlu, berhukum dengan adil. Berhukum dengan adil itu tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan, tidak mengurang-urangkan. Menghukum orang secara adil berarti tidak melebih-lebihkan di dalam menetapkan hukum. Mestinya hukumannya nilainya 5, ya dihukum 5.
Jangan sampai memberatkan hukumannya level 6 atau 7, atau juga tidak boleh terlalu ringan, harusnya 5, vonisnya hanya 4 atau 3. Itulah yang terjadi dalam dunia peradilan, ya. Dunia peradilan. Sehingga banyak orang mengatakan keadilan runcing ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang kedua, i'tidal. Yang ketiga, al-i'timad. Al-i'timad bermakna at-tawajjuh nahwa syai'i wa ityanuhu, yaitu mengarah kepada sesuatu yang memang dituju tadi dan mendatanginya, mendatangi sesuatu yang dituju itu. I'timad. Dalam kata yang lain, i'timad itu ya bersandar, artinya kita menuju dan datang di atasnya, bersandar. Maka ada kata-kata al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah. Itu maqasid secara lughawi. Kemudian maqasid secara istilah ada al-ghayah, al-hadaf, waja'a fi mu'jamil lughah, ada di dalam mu'jam lughah, yaitu kata-kata al-maksud disebutkan di sini al-ghayatul lati yuridu al-mutasarrifu wa maqsudus syari' ghayatuhu wa hadafuhu. Jadi maqasid fil lughah, fil istilah itu memang tidak bisa lepas dari fil lughah. Maka di sini maknanya al-maqasid, yakni ya al-ghayah, tujuan, hadaf dan ghayah itu maknanya ya tujuan. Maka kalau kita bicara ilmu, ada ilmu wasail, ada ilmu ghayah. Nah, jadi maqasid adalah al-ghayah, tujuan. Al-ghayatul lati yuridu al-mutasarrifu, tujuan yang diinginkan oleh orang yang melakukan sesuatu, al-mutasarrif. Wa maqsudus syari', dan maksud tujuan dari syari', pembuat syariat, adalah ghayatuhu, tujuannya, wa hadafuhu. Jadi ada istilah maqasidus syariah, maknanya ya ghayatus syariah atau hadafus syariah. Nah, kalau maqasidul Quran berarti ghayatul Quran, hadaful Quran. Nah, yang dimaksud ini maka maqasidul Quran adalah al-ghayatul lati unzilal Qur'anu li ajliha tahqiqan li masalihil ibad. Ini sudah jelas ya di sini. Maqasidul Quran, maqasid Al-Quran itu adalah tujuan dari diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk menciptakan, mewujudkan kemaslahatan bagi hamba, bagi manusia. Ya. Itu garis besar, garis umum dari mata kuliah Maqasidul Quran ini. Tentu nanti kita akan mengkaji secara lebih mendalam lagi dari istilah yang satunya, yaitu Quranic worldview. Worldview itu apa? Mungkin pertemuan yang kedua kita akan bicara tentang worldview. Kalau worldview lebih luas daripada maqasid. Maqasid itu justru tertuju kepada satu titik dari maksud Al-Quran. Tapi kalau worldview itu pandangan Al-Quran atau paradigma Al-Quran. Nanti akan kita kenalkan apa itu worldview. Nah, perkuliahan kita bagaimana?
perguruan kita nanti setelah masuk kepada CPMK yang ke 2, 3, 4, dan 5. Jadi masing-masing CPMK itu ya kira-kira ada yang 2 pertemuan, ada yang 3 pertemuan, ada yang 4. Sehingga keseluruhan pertemuan dalam satu semester itu 14 pertemuan, 14 tatap muka, ditambah 2 kali, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sehingga kompleksnya menjadi 16 pertemuan. 16 pertemuan. Aturan pembelajaran yang berlaku di perguruan tinggi itu adalah 16 tatap muka, minimal 12 tatap muka yang harus diselenggarakan. Kita mudah-mudahan bisa 14 tatap muka plus 2 UTS dan UAS. Nah, maka nanti setelah masuk ke CPMK 2, 3, 4, dan 5 itu sudah kita bagi dalam topik-topik ya. Dalam topik-topik kajian. Maka ketika topik-topik kajian kita bentuk kelompok-kelompok kajian. Nah, kelompok-kelompok itu menuliskan kajiannya, kemudian mempresentasikan, nanti diberi waktu secukupnya seperti yang tersedia dalam waktu tentunya ya. Nah, ketika ada kelompok yang mempresentasikan kajiannya, misalnya topik tentang konsep ketuhanan dalam Al-Quran, konsep Tuhan dalam Al-Quran. Ada kata Ar-Rabbu, ada kata Al-Ilah, ada nanti kemudian Tauhid ya, konsep Tauhid di dalamnya ya. Maka kelompok yang lain atau peserta yang lain, jadi kalau ini yang hadir hari ini tertulis di sini 36, berarti 35 orang. Padahal mahasiswa kita di kelas ini ada berapa? Kita lihat ya. Mahasiswa kita ada di kelas A ini ada 44. Dari 44 yang hadir 36. Berarti yang tidak datang ada berapa? 8. Ada 8 yang tidak hadir. Saya nggak tahu, kita belum tahu siapa yang tidak datang ya. Karena kalau kita mengabsen satu-satu nanti terlalu menghabiskan waktu ya. Saya yang belum pernah ketemu dari awal sampai sekarang itu mahasiswa yang ada di nomor 1, namanya Ilham Adiatma. Apakah Ilham hadir enggak? Namanya Ilham Adiatma itu hadir apa enggak? Enggak tahu ya. Kalian juga enggak tahu hadir apa enggak. Nah, ini kelihatannya enggak datang nih, namanya Ilham Adiatma. Tapi setiap semester nama ini ada, berarti dia selalu registrasi dan selalu KRS. Tapi kuliah nggak pernah masuk. Hebat sekali orang ini. Ya, kalau kita lihat Ilham Adiatma ini angkatan tahun 2015. 2015 itu berarti sekarang berapa tahun dia? 6 tahun. Dia 6 tahun. Tahun ke-6. Maksimal studi S1 adalah 7 tahun atau 14 semester. 14 semester.
Nanti kalau 14 semester tidak mencapai SKS yang harus dipenuhi, ada dua alternatif yang bisa dilakukan. Alternatif yang pertama ya out, keluar, harus keluar. Tapi alternatif yang kedua, sekarang sudah ada program baru namanya PMS, pembaharuan masa studi. Nah, kalau sudah ikut PMS, pembaharuan masa studi, dia harus menyelesaikan, ada perjanjian harus selesai, saya nggak tahu berapa, 1,5 tahun apa 2 tahun harus sudah selesai, dan dia harus membayar konsekuensinya. Nggak tahu berapa membayar PMS itu. Nah, nanti kalau 2 tahun yang ditetapkan itu tidak selesai, ya otomatis DO, drop out. Kalau dia ingin selesai, ya pindah ke perguruan tinggi lain, silahkan. Itu tadi saya ulang, jadi kalau ada kelompok yang bertugas mempresentasikan makalah, kalau ini tadi pesertanya ada 44, kalau kita bagi menjadi 4 atau 5 saja ya, 5 orang per kelompok, berarti nanti ada 9 kelompok. Tapi kita buat 10 kelompok lah ya, 10 kelompok ya. Kita buat 10 kelompok. Jadi kalau dibuat 10 kelompok, maka rata-rata ada 4, tapi ada beberapa yang 5 anggotanya gitu nanti kira-kira ya. Nah, katakanlah 44 itu dibagi 10, rata-rata tadi 4 ya. Jadi kalau satu kelompok katakanlah 4 sedang presentasi, maka 40 orang yang lain menyiapkan 1 pertanyaan saja, menulis, dan pertanyaannya ditulis. Cara membuat pertanyaan tertulis. Semua yang tidak masuk kelompok presentasi membuat 1 pertanyaan tertulis, dan pertanyaannya nanti ditulis, diupload di psikologi. Kita beri tempat khusus untuk mensubmit pertanyaannya. Nah, setelah pemakalah selesai mempresentasikan, maka di antara 40 pertanyaan itu akan kita undi secara acak ya, untuk menyampaikan atau untuk membaca pertanyaannya. Katakanlah diberi waktu untuk 4 orang, kalau waktunya cukup 4 orang atau bisa lebih ya, katakanlah mungkin 5 orang untuk menyampaikan pertanyaan secara lisan dengan membaca pertanyaan yang sudah ditulis tadi, dan 1 orang 1 pertanyaan saja, nggak boleh lebih. Nah, dari pertanyaan yang sudah disampaikan melalui Google Meet, kelompok yang bertugas memberikan jawaban secara lisan. Nah, kemudian yang 35 atau 36 soalan yang lain, pertanyaan yang lain, maka nanti tugas dari kelompok tersebut untuk memberikan jawaban secara tertulis. Pertanyaan yang tertulis yang tidak dibacakan secara lisan di Google Meet atau Zoom, kita tidak tahu kapan. Kadang-kadang kita pakai Zoom, kadang-kadang kita pakai Google Meet. Tapi kalau Google Meet-nya udah lancar terus, enak, bagus, ya kita Google Meet terus. Kadang-kadang Google Meet ada gangguan gitu ya, maka kita pakai Zoom gangguan pakai Google Meet, kira-kira gitu. Jadi pemakalah menjawab 40 pertanyaan. Banyak banget ya. Nah, karena banyak, maka pemakalah itu bertugas juga untuk mengkelompokkan
dari 40 pertanyaan yang dibuat, yang ada, mungkin bisa diringkes hanya jadi 6 pertanyaan, atau mungkin 5, atau mungkin 10 ya. Karena mungkin satu sama lain ada yang bersama, ada yang sama, ya disatukan. Jadi kelompok itu melakukan analisis dan pemetaan pertanyaan yang ada menjadi pertanyaan yang lebih sederhana jumlahnya, dari 40 misalnya menjadi 5, barulah mereka kelompok itu menjawab pertanyaan yang sudah disederhanakan jumlahnya. Jadi seperti itu, maka dengan begitu seluruh mahasiswa yang masuk berperan semuanya, karena semuanya harus bertanya, harus membuat pertanyaan. Jadi kalau tidak buat pertanyaan berarti dia hari itu tidak ada nilai. Jadi pertanyaan first presensi itu ada nilainya. Sehingga kalau tidak ada pertanyaan, nggak buat pertanyaan, apalagi nggak masuk dan otomatis nggak ada pertanyaan, maka nilainya 0 untuk kuliah hari itu. Kalau dia masuk tidak buat pertanyaan, atau pertanyaannya ya harus buat pertanyaan lah pokoknya ya, nanti pertanyaannya yang bagus tentu nilainya bertambah. Itu saya kira metode perkuliahan kita. Jadi nanti akan kita bagi menjadi 10 kelompok sehingga ada 10 tematik untuk didiskusikan, dipresentasikan makalahnya dan didiskusikan dalam bentuk tanya dan jawab, baik secara lisan, tapi semuanya tertulis. Yang lisan pun harus ditulis dulu. Semuanya ketika pemakalah mempresentasikan makalahnya, apalagi makalahnya sudah di-share terlebih dahulu, baik di-share di psikologi maupun di-share di grup WA, maka yang lain sudah bisa menyiapkan 1 pertanyaan saja. Itu ya prosedurnya. Nanti prosedur lengkapnya akan saya tulis di psikologi. Sementara kita pakai LMS psikologi. Di UMS sudah mengarahkan agar semua dosen bermigrasi dari psikologi ke open learning. Tapi ini mau ada LMS baru lagi. Jadi open learning belum dijalankan sepenuhnya, mau akan ada namanya LMS, Learning Management System. Learning Management System yang baru namanya SPADA. SPADA itu sistem pembelajaran daring yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, sehingga SPADA itu sudah terintegrasi dengan database PDDikti, sehingga nanti kalau pakai itu lebih simpel terkait dengan administrasi akademik, kira-kira gitu. Ya nggak apa-apa lah, mana yang baik manut saja. Kalau nanti Pak Wakil Rektor 1 bidang akademik menetapkan harus pindah ke SPADA, sistem pembelajaran daring Indonesia, yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ya kita ikuti. Tentu para dosen juga masih harus berlatih. Nanti kalau sudah pelatihan, mahasiswa tinggal menyesuaikan. Mahasiswa itu tinggal menyesuaikan. Mau psikologi, open learning, pada Google Classroom, mahasiswa kan tinggal menyesuaikan aja. Yang harus mempelajari terlebih dahulu ini kan dosennya, apalagi dosennya dosen sepuh-sepuh ya, dosen tua-tua seperti saya yang sudah tidak update atau kurang update terhadap perkembangan teknologi ini ya.
ya kadang-kadang tunak-tunuk ya. Jadi istilahnya psikologi baru nunak-nunuk sudah ganti open learning. Open learning belum tahu apa-apa sudah mau ganti SMADA. Nah itu ya, nah, tapi ya nggak apa-apa lah, itu sebagai sebuah pengalaman pembelajaran bagi para dosen yang sudah tua-tua. Kalau dosen yang muda-muda seperti Pak Andri Nirwana masih muda, Bu Alfiatul Aziza, Mbak Yeti, Ustaz Nur Rahim masih muda. Di HES lebih banyak yang muda-muda lagi. Ada Afif, ada Hamimuddin, ada Lukman Hakim, Fauzul Hanif, masih muda-muda. Tapi semuanya sudah punya istri, jadi mahasiswi-mahasiswi yang naksir tidak bisa ada punya istri. Di PAI juga ada dosen yang muda-muda. Kalau yang muda-muda itu insya Allah cepat sekali penyesuaiannya dengan teknologi. Seperti mahasiswa juga cepat. Saya kira itu ya perkuliahan untuk sore hari ini. Sudah kurang lebih mencapai 40 menit ya, atau 50 menit ya, 50 menit. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan masih menjelaskan tentang apa itu worldview, pengertiannya, termasuk yang maqasid tadi mungkin baru sedikit ya, maqasid yang ada dalam buku Al-Madkhal ila Maqasidil Quran untuk kita tambahkan. Sambil kita bagi kelompok, kita bagi tema-tema, Anda menyiapkan untuk makalah tematik untuk didiskusikan. Jadi jangan lupa yang lainnya menyiapkan satu pertanyaan saja. Tertulis, semuanya pertanyaan ditulis. Disubmit di psikologi. Boleh juga di submit di grup WA. Biar para pemakalahnya udah melihat, oh pertanyaan ini saja. Nah, nanti yang ditunjuk secara acak 5 orang, silahkan membacakan pertanyaannya dan pemakalahnya menjawabnya. Selebihnya dijawab oleh pemakalah secara tertulis dengan memetakan dan meringkas dari 40 menjadi 5 atau 6 pertanyaan saja. Atau silahkan menjadi 10 juga boleh, tapi bisa jangan lebih dari 10. Jadi kalau saudara bisa meringkas dari 40 ke jumlah yang paling kecil, 5, 6, 7, nah itu bagus. Tapi kalau saudara mampunya hanya meringkas, memetakan hanya sampai sampai 10 atau lebih, nah itu berarti belum bisa melakukan tadi al-iktisad ya, belum bisa melakukan al-iktisad. Saya kira itu nanti presensi kita bagikan. Ini bulan presensinya belum saya, tapi di psikologi kayaknya sudah ada, belum ya, belum. Tapi sudah saya buat itu presensinya, tinggal kita upload di grup WA dan di psikologi nanti. Baik, saya kira begitu. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Agama Islam atau PAI kelas A, saya hanya ngajar di kelas A dan kelas I. Jadi saudara tidak boleh pindah-pindah kelasnya ya, kecuali diizinkan oleh Kaprodi. Karena nanti beda kelas, beda dosennya. Kalau kelas A, B, C, D itu dosennya sama, nggak apa-apa pindah. Jadi kalau beda dosennya, ya nggak boleh pindah-pindah. Jadi di presensi, kelihatan ya presensinya ya. Sudah tampil belum sih presensinya ini? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya, karena saya nggak bisa lihat tampil apa enggaknya ya. Jika kalau pakai Zoom itu kelihatan langsung. Nah, kalau pakai Google Meet ini saya yang menampilkan itu nggak bisa lihat sudah tampil atau belum. Nah, jadi di semester ini, semester Gasal 2021-2022, dan Anda berarti di semester 1 ya. Dan ini menurut daftar absen dari sisi nomor induknya ini, alhamdulillah semuanya sama, yaitu tahun angkatan 2021. Ini pesertanya kelas A ada 55. Pesertanya ada 55. Sekarang yang sudah hadir berapa? Yang sudah hadir 53. Ini 53. 53 dikurangi saya berarti 52 ya. 53 kan termasuk saya. Berarti kalau sisanya gimana itu, Pak? Kenapa? Berarti ada 2 orang itu gimana, Pak? Ya, ada 2 orang yang belum masuk. Ya, artinya ini kuliah perdana dihadiri oleh 52 per 55 kali 100%. Berapa? Berapa persen yang masuk? Yang ahli matematik siapa? 52 per 55 kali 100. Berarti yang hadir adalah 95%. 95% ini saya kira satu prestasi yang bagus ya. Kuliah perdana sudah dihadiri oleh 95%. Tapi kemarin saya ngajar di kelas ilmu Al-Quran dan tafsir, Pancasilanya juga bukan hanya 95% tapi dihadiri 100%. Jadi PAI masih kalah ini. PAI masih kalah. Tidak bisa mencapai 100%. Nah, kalau kuliah perdana bisa dihadiri 100% itu. Nah, Anda kuliah di program studi pendidikan agama Islam, PAI. PAI berarti Anda adalah calon pendidik
apakah itu pendidik sebagai seorang guru di mungkin SD, SMP, SMA, atau seorang pendidik di dalam tinggi namanya dosen. Integration of knowledge dan Islamization of knowledge. Pada sore hari ini kita bukan hanya menghadirkan seorang pakar, tapi seorang pegiat, seorang pejuang yang sejak mudanya memang mengabdikan diri di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian, dan secara khusus karena selain kami berbasis kepada Islamic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Mastuki Ahmad, kemudian Profesor Yarsi ya, dan sekaligus waktu itu ada Profesor Dr. Safatun Al-Mirzana yang mendampingi Bapak Wakil Rektor, yang kemudian kami menandatangani MOU dengan 6 rektor UIN Yogyakarta, UIN Jakarta, Profesor Dr. Amani Lubis, dengan Rektor UII, dengan Rektor Universitas Islam Asyafiyah, Profesor Dr. Mastuki Ahmad, kemudian Profesor Yarsi, ya Rektor Yarsi, Profesor Dr. Fasili Jalal. Ini menandakan bahwa Profesor Nur Hayati sangat ingin kajian-kajian berbasis kepada Islamic Epistemology itu dikembangkan kaitannya dengan pembaharuan di bidang pendidikan, pembaharuan di bidang psikologi, pembaharuan di bidang ekonomi dan sebagainya. Jadi sore hari ini para peserta sekalian, kita akan bersama-sama diajak untuk menukik kepada dasar-dasar ya, pemikiran, dasar-dasar dari integrasi agama dan ilmu pengetahuan. Saya ingin ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Ibu Profesor Dr. Nur Hayati Jamas. Terima kasih juga genap peserta sekalian. Terima kasih atas kehadiran. Terkait dengan epistemologi Islam tadi beliau sudah singgung itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Silakan, terima kasih Pak Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Habib Firzin, yang cukup lama ya kami berinteraksi dengan beliau yang terkait dengan epistemologi Islam tadi beliau sudah singgung itu. Yang saya hormati Bapak Sahran, ini beliau ini justru pegiat ini untuk mengembangkan kuliah online Triple IT ini ya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang tentu saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, dan alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa bersama-sama di sini untuk saling berbagi. Dan saya diberi topik ya untuk kita diskusikan yang terkait dengan integrasi nilai Islam. Dasar pemikiran integrasi nilai Islam dan ilmu pengetahuan. Yang ini memang tentu karena saya di UI, kami di Universitas Indonesia.
yaitu mata kuliah universitas yang kita beri nama Islam Lintas Disiplin Ilmu. Tujuan dari mata kuliah universitas ini adalah untuk membangun mindset keilmuan yang berbasiskan epistemologi Islam tadi. Dan di samping itu juga kami memfokuskan pada pembentukan karakter Islami. Jadi pikirannya dan hatinya, dadanya yang kita jadikan sasaran utama dari pendidikan keislaman. Nah, ini juga kalau dilihat ada sedikit historical background-nya. Karena kalau dilihat dalam konteks pendidikan Islam, terutama di Indonesia ya, selama ini fokus kita, sasaran kita pada pendidikan Islam tadi di lembaga-lembaga pendidikan Islam itu adalah kurikulum ilmu agama. Ini lihat ke belakangnya, sejarahnya sedikit. Jadi betul-betul madrasah sampai ke perguruan tinggi Islam itu bertujuan untuk mencetak para ahli agama tadi. Jadi ilmu-ilmu yang diajarkan, yang kita kembangkan juga di perguruan-perguruan Islam tadi itu adalah ilmu keislaman, fikih, hadis, tafsir, ilmu tafsir, mustalah hadis dan sebagainya tadi. Nah, kemudian dalam perkembangan